Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas SIB 3A dan di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Dan kelompok kami akan membahas tentang materi framework ITEL atau yang disebut yaitu Information Technology Infrastructure Library. Dan untuk anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Alega Naufal Akbar, lalu ada Ananda Galang Saputra, lalu ada Anas Wirayuda, dan Firdaus Rizky, lalu yang terakhir saya sendiri yaitu Rizky Ridho Prasetyo. Lalu saya akan menjelaskan untuk kegunaan tata kelola teknologi informasi. Di sini tertuliskan untuk tata kelola teknologi informasi bisa digunakan oleh organisasi pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan. Maksud dari itu adalah tata kelola teknologi informasi bisa menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan para eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada sasaran perusahaan. Lalu juga tata kelola teknologi informasi dapat dimiliki oleh internal organisasi maupun perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki strategis. Lalu juga pada akhirnya tata kelola perusahaan yang dilakukan secara baik bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan serta perlindungan investasi di masa depan yang lebih terjamin. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dari framework tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada COVID, lalu ada ITIL, yaitu Informasi Teknologi Infrastruktur Library. Yang ketiga ada Committee of Sponsoring of Organization of the Gateway Commission. Yang keempat ada Capability Maturity Level Model Integration. Dan yang terakhir ada Factor Analysis of Information Risk, yang dimana masing-masing jenis framework ini memiliki tujuan sama, yaitu menyelaraskan operasional efisiensi IT dengan tujuan bisnis. Hanya saja masing-masing framework ini mempunyai fokus tersendiri. Next. Lalu di sini ada manfaat penggunaan framework PKTI. Yang pertama ada meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua ada meningkatkan reliabilitas, dan jika ada mengurangi biaya layanan IT. Yang keempat ada meningkatkan interaksi dengan konsumen. Yang kelima ada menghilangkan penggunaan hardware dan software yang ketinggalan zaman atau yang sudah tak digunakan. Dan yang terakhir ada mempersingkat waktu respons IT. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah ITIL atau kepanjangannya adalah Information Technology Infrastructure Library. Framework ITIL ini adalah framework yang konsisten dan komprehensif dari hasil penerapan yang teruji pada manajemen pelayanan teknologi informasi sehingga suatu perusahaan dapat mencapai kualitas dukungan layanan yang diinginkan. ITIL Framework memiliki tahapan-tahapan dalam pengolahan IT Service Management atau ITSM yang disebut sebagai Service Life Cycle. Ada 5 proses Service Life Cycle dalam ITIL, yaitu yang pertama ada Service Strategy, yang kedua ada Service Design, yang ketiga ada Service Transition, yang keempat ada Service Operation, yang kelima ada Continual Service Improvement. Next. Yang pertama ada service strategy. Service pada tahap ini
pengembangan strategi untuk mengubah ITSM IT Service Management menjadi sebuah aset strategi dalam organisasi. Pada tahap ini dilakukan pengembangan secara sederhana. Service strategi akan memberikan panduan kepada mereka untuk mengimplementasikan ITSM dan bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sekedar kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, dan mengoperasikan layanan IT. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Service design agar layanan IT dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan dari pelanggan. Service design berisi prinsip dan metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi IT dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan IT, serta layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Service transition. Pada tahap ini dilakukan proses transisi dari tata kelola yang lama kepada tata kelola yang baru yang sudah dikembangkan dalam tahap service design. Service transition menyediakan panduan kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan IT baik yang baru maupun yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan didefinisikan dalam service strategi, kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam service operation. Halaman selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. 4 yaitu service operation. Pada tahap ini dilakukan proses transisi dari tata kelola yang lama kepada tata kelola yang baru yang sudah dikembangkan dalam tahap service design. Lalu 5, continual service improvement. Pengelolaan masukan dari pelanggan yang kemudian dikolaborasikan ke dalam 4 tahap di atas. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.